Publik sepak bola Vietnam sedang berbahagia. Pasalnya, pemain naturalisasi asal Brazil, Rafael Son atau Nguyen Xuan Son, resmi tersedia untuk tim nasional Vietnam pada gelaran AFF 2024. Sang bomber dikabarkan akan menjadi andalan di lini depan timnas Vietnam. Dan berikut adalah beberapa komentar dari para fans sepak bola Vietnam tentang bergabungnya Rafael Son. Mari cintai pemain kita dan beri mereka cinta yang penuh gairah. Saat penggemar kehilangan semua harapan, berita bahwa Xuan Son direkrut membawa air mata kebahagiaan. Vietnam pasti akan memenangkan kejuaraan AFF. Selamat atas Xuan Son yang luar biasa. Orang Jepang bangga menjadi negara terdepan di dunia, namun mereka masih dinaturalisasi. Namun sudah terlambat bagi Vietnam untuk dinaturalisasi. Aku tidak punya harapan, tapi kalau ada klip Vietnam, aku akan menggigitmu. Jadi aku tidak terlalu peduli. Saya dukung Son. Thailand 2 kali lebih banyak menggunakan pemain asing dibandingkan Vietnam dalam 10 tahun terakhir. Di Vietnam, kita patut berbangga karena mereka sering menggunakan pemain dalam negeri untuk bermain di tim. Semoga Son bisa memimpin timnas Vietnam untuk Piala Dunia 2030. Selamat atas Son. Aku yakin keluargamu di kampung halaman juga sangat berbahagia. Dulu kalian sering mengkritik keras Indonesia karena dinaturalisasi di seluruh Belanda, tapi kalian lupa kalau orangnya asli dari keluarga Indonesia. Sekarang Vietnam mengimpor orang yang tidak punya latar belakang sama sekali. Adakah yang mau buka mulut mengkritik Indonesia lagi? Tentu saja, saya tetap mendukung perekrutan Xuan Son. Sekitar 3 orang dinaturalisasi atau tidak apa-apa. Tapi 6 atau 7 orang kulit putih menontonnya seperti menonton Liga Primer. Saya takut memiliki ekspektasi yang tinggi dan kemudian kekalahan akan semakin mengecewakan. Selamat kepada tim Vietnam karena telah menjadi tentara bayaran pertama yang bermain di turnamen resmi. Satu kemajuan dalam berpikir. Tahun depan, Henryo akan muncul lagi dan itu akan menjadi hal yang hebat. Indonesia itu tim yang berbeda. Jordi Amat dan Faiz full Belanda. Pada tahun 2025, Victory akan ditambahkan ke tim nasional untuk menambah striker dan meningkatkan kualitas barat tim Vietnam. Alangkah baiknya jika Quang Vinh Phi memiliki kewarganegaraan lain. Dibutuhkan 4-5 orang barat untuk bersaing dengan Indonesia dan Thailand. Kalau tetap menganut jati diri bangsa dan kalah dari Indonesia dan Thailand, tidak akan ada yang mau. Yang paling aku benci adalah pepatah mencegah jati diri bangsa lebih baik daripada kalah dengan kepala tegak. Mereka dengan antusias memarahi Indonesia karena menggunakan produk impor dan bahkan tidak ada satupun orang Vietnam yang menyambutnya. Tianlin benar, bukan Thailand, tapi Indonesia yang menjadi tim paling tangguh. Vietnam harus sangat berhati-hati dengan tim ini. Sudah 6 kali ketinggalan piala, mereka punya keinginan kuat untuk merebut tahta. Tahun ini, Kamboja akan memenangkan kejuaraan. Kapan Indo akan bentrok? Katanya, kali ini tim akan diremajakan, tapi itu yang tertua di turnamen kan? Mengambil 3 rute baru cukup bagus, sekarang seperti setetes air dalam ember. Biar makin berjaya, yuk bawa Indonesia dan Thailand ke sini. Vietnam masih memiliki Victor Lee, saya berharap dapat segera bergabung dengan tim. Jika ada 2 pemilik tanah yang dinaturalisasi, Vietnam akan seperti harimau yang bersayap. Saya pikir Vietnam juga akan mengimpor skuad yang terdiri dari 11 orang, seperti itu. Setiap kali saya menonton tim nasional bermain, saya akan melihat betapa bagusnya. Senang sekali Son, berharap bisa pergi ke Piala Dunia. Saya kira Indonesia dan Thailand baru saja melaju ke final. 2 negara bersaing memperebutkan juara pertama dan kedua di Asia Tenggara. Pertandingan semifinal 4 negara kemungkinan adalah Vietnam dan Malaysia yang berlokasi di sini. Prediksikan diriku sendiri. Begitu direkrut, Son ingat untuk menghafal lagu kebangsaan. Kalau tidak, dia akan dikucilkan. Hanya Indonesia yang memiliki skuad termuda dengan rata-rata usia 20 tahun, sedangkan negara ASEAN lainnya memiliki rata-rata usia antara 25 hingga 30 tahun. Kecuali Laos dan Timor Leste yang juga memiliki rata-rata usia 22 hingga 23 tahun. Artinya mereka berani memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mengasah kemampuannya di pertandingan ini, sehebat pertarungan antara anak-anak dan dewasa. Lebih baik memanggil burung finik
Pertama, Vietnam memenangkan Laos dan kemudian kita melanjutkan. Jika Anda menjadi warga negara naturalisasi, Anda akan memahami prosesnya. Jangan banyak bicara sampai tidak sesuai ucapan, nanti memalukan. Lakukan dan ucapkan sebelum terlambat. Saya memperkirakan tahun ini Vietnam akan menjadi juara dan tidak kebobolan satu gol pun. Jika Anda tidak bisa menontonnya, pergilah dan hilangkan pikiran Anda. Itu benar-benar banyak bicara. Apalagi Swanson ingin berkontribusi, bukan Vietnam yang mengundang atau membelinya batu untuk tim. Aku tidak punya harapan, tapi kalau ada klip Vietnam, aku akan menggigitmu. Jadi aku tidak terlalu peduli. Kalau Vietnam terbang sekarang, sayang sekali kalah dari Indonesia dan Thailand. Tim membutuhkan dukungan penggemar, bukan dukungan yang tidak masuk akal. Sekarang di Asia Tenggara tidak lagi disebut kejuaraan Asia Tenggara, tetapi lambat laun harus disebut kejuaraan naturalisasi Asia Tenggara. Dulu ada Singapura dan Filipina, lalu ada Malaysia, lalu ada Indonesia, Kamboja, dan sekarang ada Vietnam. Jangan menyanyikan lagu kebangsaan Brazil. Satu episode AFF tidak layak untuk ditonton. Dan itulah komentar daripada fans-fans sepak bola timnas Vietnam ketika mengomentari Rafaelson atau Nguyen Xuan Son yang bergabung untuk timnas Vietnam pada gelaran AFF 2024. Mereka begitu percaya diri akan menggasak timnas Indonesia dan Thailand pada gelaran AFF tahun ini.